Pemirsa, wacana legalisasi judi dan kasino kembali menuai penolakan dari berbagai pihak, termasuk dari pimpinan Pusat Muhammadiyah. Anggota Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah Saiful Bahri dalam program Ruang Publik TV bertajuk Legalisasi Judi No Way menegaskan bahwa dari sudut pandang Islam, judi dalam bentuk apapun termasuk kasino hukumnya haram dan tidak boleh diberikan ruang untuk dilegalkan. Dari sisi pendekatan agama, juga saya lanjutkan apa yang disampaikan oleh MUI, tidak diperlukan fatwa karena memang sudah sangat terang benderang jelas tentang keharaman dan tidak boleh kita membuka celah untuk dilegalkannya judi atau membeli peluang bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan judi ini. Jadi dari sisi struktur ideologi yang kita pahami sebagai seorang muslim, itu kalau kita lakukan berinteraksi dengan jenis apapun ya, mensupport sebagai pelaku atau sebagai fasilitator dan memberikan perlindungan dan seterusnya tentu tidak dibolehkan. Apalagi kemudian sampai pada tahap melakukan legalisasi dengan alasan apapun termasuk perbaikan ekonomi, dan saya kira kita tidak berhenti pada surat Al-Maidah ayat 90 yang menjadi hukum final diharamkannya al-maisir, judi. Tapi kita teruskan di ayat 91 yang Allah SWT tegaskan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Jadi perangkap judi ini sebagai perangkap setan untuk menjebak manusia pada al-adawah wal baghdha, adanya permusuhan. Jadi jebakan itu tidak terasa dengan iming-iming, karena dalam istilah Al-Qur'an yang dipakai adalah maisir. Maisir dari kata-kata yusr, yaitu mudah, mendapatkan harta tanpa berkeringat, tanpa berpikir banyak. Itu jebakan yang sesungguhnya adalah bahwa seperti yang tadi dikatakan, tidak ada istilah orang kaya dengan judi. Dia dapat 1 miliar, dapat 1 juta, tapi orang tidak mau tahu dia sudah loss berapa. Dan dengan mendapatkan sekian angka itu, dia berpotensi menjadi musuh bagi orang lain, menyakiti atau disakiti. Nah, itu yang disebut dengan al-adawah, dan itu menjadi kesehatan mental yang menjadi urgent hari ini, sehingga akan berpengaruh pada sektor lainnya. Makanya pengharaman judi itu dikaitkan dengan khamr, karena itu berkelindan, dan nanti secara struktur sosial kelihatannya kan mudah, kecil, sehingga diremehkan oleh sebagian orang. Dan kalau tadi di level yang besar kasino dilembagakan, itu juga tidak kalah bahayanya, meskipun dengan alasan itu kan lokalisasi dikhususkan bagi orang-orang yang mampu. Oh, tidak semudah itu, karena masyarakat akan naik level. Dia tidak terpuaskan dengan judi sabung ayam, ada segmen-segmen masing-masing termasuk judi online, dan hari ini kita juga bisa tertipu dengan game online yang juga dimainkan oleh sebagian anak-anak kita yang di dalamnya ada iklan-iklan slot atau juga sangat mirip dengan judi online, dan ini tentu kita mesti menjauhkan perilaku mereka. Dan terakhir, kenapa judi itu diperangi? Karena selain al-adawah tadi itu juga tidak adanya perlindungan terhadap harta, padahal itu salah satu unsur maqasid syariah yang harus dilindungi di dalam kehidupan manusia dalam berbangsa, bernegara, dan tentu beragama, yaitu hifdzul mal. Makanya tidak boleh ada pencurian, tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada perampokan. Dan judi ini sekalipun tidak mencuri, tidak merampok, tidak menipu, tapi dia sesungguhnya adalah unsur-unsur itu bisa bergabung dalam judi. Karena pasti ada kecurangan, pasti ada setting yang dibuat sebagaimana tadi disampaikan, bahwa yang akan diuntungkan tentu bandarnya.